Terima kasih. Saya merasa tersanjung bisa berada di sini di acara wisuda Anda dari salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya, saya tidak pernah lulus kuliah. Saat ini saya paling terdekat saya pada wisuda. Hari ini saya ingin menceritakan 3 kisah dalam kehidupan saya. Bukan hal besar, hanya 3 kisah. Pertama, tentang paling menghubungkan titik-titik dalam hidup. Saya keluar dari college setelah 6 bulan dan kembali lagi selama 18 bulan atau lebih sampai saya benar-benar berhenti kuliah. Jadi mengapa saya memutuskan berhenti kuliah? Berawal sejak sebelum saya dilahirkan ke dunia. Ibu kandung saya itu masih muda, tidak menikah, lulusan akademi, dan dia memutuskan agar aku diadopsi oleh orang lain. Menurutnya aku harus diadopsi oleh seorang sarjana sehingga segalanya sudah dipersiapkan agar aku diadopsi oleh seorang pengacara dan istrinya. Namun mereka berubah pikiran ingin memiliki anak perempuan setelah aku lahir. Jadi orang tuaku sekarang pada waktu itu masih dalam tunggu adopsi anak. Menanyakan kami memiliki bayi laki-laki yang tidak diinginkan. Apakah menginginkannya? Kata mereka, tentu saja. Di kemudian hari, ibu kandungku baru tahu kalau ibu angkatku tidak pernah lulus kuliah dan ayahku juga tidak lulus SMA. Sehingga dia menolak untuk menandatangani surat adopsi. Dan akhirnya baru mau memberitahukanku beberapa bulan kemudian setelah orang tuaku berjanji akan melakukanku. Inilah permulaan dari kehidupanku. Dan 17 tahun kemudian aku masuk kuliah dan memilih akademi hampir semahal Stanford. Sehingga orang tuaku menggunakan seluruh tabungannya untuk membayar uang kuliahku. Setelah 6 bulan, aku melihat tak ada gunanya kuliah. Aku tidak tahu apa yang kuinginkan dalam hidupku dan berpikir bagaimana kuliah bisa membantuku menemukan jawabannya. Dan disinilah aku jadi aku memutuskan untuk berhenti kuliah dan yakin bahwa segalanya akan baik-baik saja. Jadi aku memutuskan untuk berhenti kuliah. Saat itu kurasa sedikit menakutkan, tapi kurasa berhenti kuliah adalah salah satu keputusan. Begitu aku berhenti, aku tidak mengambil mata kuliah yang kusukai dan memilih mata kuliah yang menurutku menarik. Segalanya tidak begitu indah. Pada waktu itu, aku tidak memiliki kamar di asrama sehingga aku tidur di lantai. Saya memiliki beberapa dan setiap minggu malam saya harus berjalan kaki melintasi kota sejauh harga di kemudian hari. Reed College menawarkan mungkin cara membuat kaligrafi terbaik di negara ini. Melalui setiap poster di kampus, setiap label digambar, sungguh sangat indah kaligrafi buatan tangannya. Karena aku menawarkan mungkin cara membuat kaligrafi terbaik di negara ini. Melalui setiap poster di kampus, setiap label digambar, sungguh sangat indah kaligrafi buatan tangannya. Karena aku sudah berhenti kuliah dan tidak diharuskan mengambil kelas ligural, aku memutuskan untuk mengikuti kelas kaligrafi dan belajar bagaimana membuatnya. Aku belajar contoh tulisan serif dan sans serif dan memvariasikan jumlah spasi antara kombinasi huruf yang berbeda, belajar bagaimana tipografi yang bagus. Historical tipografi yang indah, bersejarah, bernilai seni tinggi, bahkan ilmu pengetahuan tidak dapat memahaminya, dan menurutku itu sangat menarik. Bahkan aku tidak berharap melakukan ini akan menjadi pekerjaanku. Tetapi 10 tahun kemudian ketika kami merancang desain pertama komputer Macintosh harapan ibuku, dan kami merancang komputer Mac pertama dengan tipografi yang sangat indah. Jika saja aku tidak berhenti kuliah, Mac mungkin tidak akan pernah memiliki beragam jenis huruf atau huruf-huruf yang memiliki jarak proporsional. Karena Windows hanya meniru Mac
sepertinya tidak akan komputer pribadi memiliki hal tersebut. Seperti itu. Kalau saya tidak di drop, saya tidak akan pernah ikut dalam kelas kaligrafi itu, dan komputer pribadi mungkin tidak akan memiliki tipografi yang indah seperti sekarang. Semasa masih di kampus, aja mustahil untuk dapat saling menghubungkan semua titik ini ke masa kehidupan. Sekali lagi, kita tidak dapat saling menghubungkan titik-titik itu masa depan. Kamu hanya bisa melihat hubungan. Jadi kita harus yakin bahwa entah bagaimana caranya titik itu akan saling terhubung di masa depan. Terhadap sesuatu, balik itu perasaan, karma, atau apapun. Karena dengan percaya bahwa titik itu akan terhubung kemudian hari, akan menimbulkan percaya diri untuk mengikuti kata hati. Bahkan ketika kita sedang berada di jalur yang tidak mulus, pendekatan ini dan itu akan membuat kita berbeda. Cerita saya yang kedua adalah tentang cinta dan yang saya sukai di masa awal hidup saya. Yang besar Steve Jobs mendirikan Apple. Kami bekerja keras dalam 10 tahun. Apple berkembang dari hanya kami berdua di dalam sebuah garasi menjadi sebuah perusahaan senilai $2 miliar dengan lebih dari 40.000 karyawan. Itu saya masih berusia 30 tahun. Lalu saya dipecat. Tapi bagaimana sampai bisa dipecat di perusahaan yang saya dirikan? Begini, saat Apple berkembang, kami memperkerjakan seorang yang waktu itu saya pikir sangat berbakat membakar perusahaan bersama saya. Di tahun-tahun pertama semua berjalan lancar, tapi kemudian visi masa depan kami mulai berbeda dan pada akhirnya kami bertekad kepadanya. Akhirnya saya keluar di usia 30 tahun dan benar keluar secara terbuka. Apa yang selama ini menjadi fokus seluruh kehidupan masa dewasa saya hilang, dan itu sangat menghancurkan saya. Selama beberapa bulan saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Jadi fokus seluruh kehidupan masa dewasa saya hilang, dan itu sangat menghancurkan saya. Selama beberapa bulan saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saya merasa setelah mengecewakan generasi pembisnis. Waktu itu saya bertemu dengan mereka dan mencoba meminta maaf karena sudah mengecewakan segalanya. Saya benar-benar gagal di mata publik dan bahkan namun perlahan saya mulai menyadari sesuatu. Saya masih mencintai apa yang saya akan lakukan. Perubahan yang terjadi di Apple sama sekali tidak mengubah apapun. Saya pernah ditolak, tapi saya sangat mencintai apa yang saya lakukan. Waktu itu saya tidak menyadari, tapi ternyata dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang mungkin pernah. Beban menjadi sukses berganti menjadi rasa ringan karena kembali menjadi pemula. Ini membesar. Sama 5 tahun setelahnya, jadi seorang Pixar terus melaju dan kemudian menciptakan film animasi komputer pertama di dunia, yaitu Toy Story, dan kini merupakan studio animasi paling besar di dunia. Kembangan tak terduga untuk menyebabkan Apple menjadi Next, dan akhirnya saya kembali ke Apple. Teknologi yang kami kembangkan di Next pun menjadi pusat kebangkitan kembali Apple. Lauren dan juga membina keluarga yang indah. Lauren dan saya membina keluarga yang indah. Saya cukup yakin semua ini tidak akan terjadi kalau waktu itu saya tidak dipecat dari Apple. Itu benar-benar obat yang rasanya sangat tidak kadang hantar dengan baik. Cerita ketiga saya adalah tentang kematian.
Waktu berusia 17 tahun, saya pernah membaca, jika kau menjalani setiap hari seolah itu hari terakhirmu, maka suatu saat nanti bisa jadi itu benar. Kutipan ini berkesan bagi saya dan sejak itu atas cermin dan bertanya pada diri sendiri, kalau hari ini adalah hari terakhir hidup saya, akankah saya tetap melakukan apa yang akan saya lakukan? Kalau jawabannya terus-menerus tidak, selama berhari-hari saya tahu ada sesuatu yang harus saya ubah. Mengingat bahwa saya akan mati adalah cara terpenting yang pernah saya temui dalam membantu membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup. Karenanya di semuanya, entah itu harapan dari luar, kebanggaan, ketakutan untuk maju dan gagal, semuanya akan sirna di hadapan kematian dan hanya menyisakan benar penting saja. Mengingat kita akan mati, tahu untuk menghindari jebakan pemikiran bahwa kita akan kehilangan sesuatu. Kamu sudah tidak punya apa-apa. Kita sudah tidak punya apa-apa. Tak ada alasan. Kamu sudah tidak punya apa-apa. Kita sudah tidak punya apa-apa. Tak ada alasan untuk tidak mengikuti kata hati. Sekitar setahun lalu saya menjadi proses dan hasilnya jelas menunjukkan ada tumor di bagian saya bahkan tidak tahu apa itu pankreas. Para dokter mengatakan yang tidak bisa disembuhkan dan tidak disembuhkan, dan hidup saya tidak akan lebih dari 3 minggu 6 bulan. Dokter menyarankan untuk pulang dan menyelesaikan semua urusan saya. Ini seperti isyarat dari dokter untuk mempersiapkan semuanya. Itu artinya berusaha menceritakan kepada anak-anak kita apa yang seharusnya disampaikannya. Itu artinya berusaha menceritakan kepada anak-anak kita apa yang seharusnya disampaikan dalam. Ini artinya memastikan adanya persiapan agar semuanya menjadi semudah mungkin bagi keluarga. Itu artinya mengucapkan selamat tinggal. Seharian saya terus memikirkan diagnosa dokter itu. Malam harinya saya menjalani biopsi, sebuah proses di mana sebuah isop dimasukkan lewat terus masuk ke perut. Tapi karena seharian saya dosa dokter itu. Malam harinya saya menjalani biopsi, sebuah proses di mana sebuah endskop tenggorokan terus masuk ke perut melewati usus, lalu pankreas saya ditusuk dengan jarum untuk mengambil. Tapi istri saya juga hadir ketika menghadapi sel itu. Para dokter mulai menangis karena ternyata itu adalah jenis kanker pankreas yang sangat langka dan bisa disembuhkan lewat operasi. Saya pun menjalani operasi itu dan kini sudah sehat.